Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang penganggaran penjualan. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Gifar Sori. Nama saya Dipa Adriani Al-Rifki. Saya M. Aulia Syaban. Saatnya kita menjelaskan. Sikat dulu. Oke, yang pertama itu ada pengertian anggaran penjualan, di mana anggaran penjualan sendiri sebuah rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk memprediksi berapa banyak produk atau jasa yang akan dijual dalam periode waktu tertentu, serta beberapa pendapatan yang diharapkan dari penjualan tersebut. Anggaran ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk merencanakan berbagai aktivitas bisnis lainnya seperti produksi, pemasaran, dan keuangan. Nah, adapun juga tujuannya menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, memperjelas target penjualan. Anggaran penjualan memberikan gambaran yang jelas tentang target penjualan yang ingin dicapai. Hal ini membantu perusahaan untuk fokus pada upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Anggaran penjualan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis. Misalnya, perusahaan dapat memutuskan untuk meluncurkan produk baru yang melakukan promosi besar-besaran atau membuka cabang baru berdasarkan proyeksi penjualan yang tercantum dalam anggaran tersebut. Yang terakhir ada alat koordinasi, yang dimana anggaran penjualan itu berfungsi sebagai alat koordinasi berbagai departemen dalam perusahaan. Dengan adanya anggaran penjualan, setiap departemen dapat mengetahui perannya masing-masing dalam mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Faktor internal anggaran penjualan. Yang pertama, adanya kebijakan perusahaan, di mana kebijakan terkait produk baru, ekspansi pasar, atau perubahan strategi pemasaran akan sangat mempengaruhi target penjualan itu sendiri. Yang kedua, adanya penjualan tahun sebelumnya, di mana data historis penjualan menjadi acuan penting untuk memprediksi tren dan pola penjualan di masa depan. Yang terakhir, ada modal kerja, di mana ketersediaan modal untuk mendukung aktivitas penjualan seperti promosi, distribusi juga menjadi faktor yang sangat penting. Di sini ada faktor eksternal anggaran penjualan. Yang pertama ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah terkait dengan perizinan, pajak, dan standar produk dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi, sehingga berdampak pada harga jual dan daya saing produk. Yang kedua ada persaingan. Tingkat persaingan di pasar akan sangat mempengaruhi pangsa pasar yang dapat diraih oleh perusahaan. Adanya persaingan baru atau perubahan strategi pesaing dapat mengancam target penjualan. Yang ketiga ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat menciptakan produk baru atau mengubah cara konsumen berbelanja. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi agar tidak kehilangan pasar. Langkah-langkah menyusun anggaran penjualan. Yang pertama ada analisis data penjualan historis, identifikasi tren penjualan sebelumnya, kenaikan, penurunan, dan pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan di masa lalu seperti promosi, persaingan, kondisi ekonomi. Yang kedua adalah lakukan peramalan penjualan. Gunakan metode peramalan yang sesuai seperti average, moving average, trend analysis, seasonal index, dan regresi. Yang ketiga ada tentukan target penjualan. Tetapkan target penjualan yang realistis berdasarkan hasil peramalan dan tujuan bisnis. Buat target yang spesifik dan terukur, misalnya peningkatan penjualan 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang keempat ada rencanakan strategi pemasaran. Tentukan aktivitas pemasaran yang akan dilakukan untuk mencapai target penjualan, misalnya promosi, iklan, event. Alokasikan anggaran untuk setiap aktivitas pemasaran. Yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Pantau secara berkala kinerja penjualan dibanding dengan anggaran. Jika ada penyimpangan yang signifikan, lakukan penyesuaian pada anggaran dan strategi pemasaran. Nah, di sini tuh ada contoh soalan nih guys. Jadi ditanya PT
Sejahtera ingin membuat ramalan penjualan tahun 2020. Adapun data penjualan aku selama 4 tahun terakhir sebagai berikut. Jadi tahun 2016 ada 4.400 unit, tahun 2017 ada 4.000 unit, 2018 ada 3.800 unit, 2019 ada 3.900 unit. Jadi totalnya ada 22.200 unit. Pada tahun 2020 perusahaan berencana menjual satu jenis barang dengan harga jual per unit sebesar Rp100. Harga jual per unit tiap triwulan tahun 2020 mendatang diperkirakan naik 10% dari triwulan di belakangnya. Nah, jadi perkiraan penjualan triwulannya itu yang pertama 30%, kedua 20%, ketiga 20%, lalu yang keempat 30% juga. 20% 30%. Berdasarkan data di atas, buatlah ramalan penjualan tahun 2020 dengan metode kuadrat terkecil, metode trend moment, dan metode setengah rata-rata dan susunan anggaran penjualan tiap triwulannya. Diketahui X itu tahun 2016 1 penjualannya yaitu Y 4.400 unit, X itu 0, X kuadratnya 0, lalu X nya 0. Lalu tahun 2017 penjualannya kan tadi 4.000 unit, X nya itu 1, X kuadratnya itu menjadi 1 juga, lalu X Y nya itu X kali Y nya itu menjadi 4.000 unit. Lalu tahun 2018 3.800 unit, X nya itu 2, X desimal itu 4. Jadi X dan Y nya itu menjadi 7.600. Tahun 2019 3.900 unit, X nya itu 3, lalu X kuadrat itu 9, X Y nya itu menjadi 11.700. Totalnya itu 16.000, total Y 16.100, total X itu 6, total X kuadrat 14, lalu total X Y 2.300. Nah, jadi di sini rumusnya berarti X kuadrat dikali dengan XY dikurang jumlah X dikali dengan penjualan yaitu Y dibagi dengan 4 kali 14 dikurang 6 desimal. Jadi total itu yang ini 4 kali 23.300 93.200 dikurang dengan 6 kali 16.100 96.600 dibagi dengan 20, 56 kurang 36, 20. Jadi totalnya ini dikurang min 3.400 dibagi dengan 20. Jadi hasilnya minus 170. Lalu yang 16.100 tadi dibagi dengan 4 dikurang 170, 6/4. Jadi hasilnya 4.025 ditambah 255 menjadi 4.280. Triwulan satunya kan tadi 30% ya. Jadi 30% dikali 3.600 dikali Rp100 yang tadi ada di soal menjadi 108.000. Triwulan 2-nya itu 20% dikali dengan 3.600 dikali Rp100 sampai dengan 72.000. Triwulan 3 20% dikali 3.600 dikali 100 72.000. Lalu triwulan keempat 30% dikali 3.600 dikali 100 menjadi Rp108.000. Jadi ditotalkan triwulan 1, 2, 3, dan 4 menjadi 3.600 unit. Jadi 108.000 ditambah 72.000 ditambah 72.000 ditambah 108.000 sama dengan 360.000. Jadi ramalan anggaran penjualan PT Sejahtera pada tahun 2020 adalah 3.600 unit dengan total 360.000. Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.